Pemirsa, tadi sudah kita dengar ada warga yang setuju, ada pula yang menolak. Lantas bagaimana analisa implementasi kebijakan baru ini? Kita akan bahas lebih lanjut. Sudah tersambung bersama kami ada pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Pak Trubus, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak. Pak Trubus, ini kan tadi kita dengar ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju, ada yang bilang ini ribet bahkan. Nah pertanyaannya Pak, sebenarnya apa korelasinya mau mengintegrasikan data izin mengemudi dengan jaminan kesehatan? Iya, menurut saya memang ini perdebatan awal ya, bahwa memang apakah ada korelasinya. Jadi sebenarnya kan kalau SIM ini kan tujuannya untuk pengendara atau pengemudi kendara itu mampu berkendara secara disiplin, kan? Artinya kaitannya dengan kedisiplinan berkendara. Sementara kalau BPJS ini kan kaitannya jaminan kesehatan nasional gitu loh, sehingga kalau kemudian itu disyaratkan memang menjadi ada sebagian membebani masyarakat, karena masalahnya yang pertama adalah bagaimana mereka yang BPJS-nya itu menunggak misalnya. Nah, menunggak ini kan harus dikasih kebijakan, karena belakangan ini banyak warga kita yang memang terkena PHK gitu ya, sehingga tidak bisa membayar BPJS secara aktif. Nah, ini juga menjadi problem, karena itu menurut saya perlu ada kebijakan dari Polri, meskipun peraturannya Perpor itu nomor 2 wajib, tapi perlu ada kebijakan Mbak, sehingga mereka tetap dapat SIM, karena SIM itu nanti dia misalnya punya satu-satunya motor untuk mencari makan, misalnya untuk cari nafkah sehari-hari, sementara dia nggak punya SIM, kan jadi kesulitan. Nggak punya SIM karena yang bersangkutan menunggak BPJS. Ini kan harus dicarikan solusi gitu loh Mbak. Yang kedua, bagi mereka yang belum juga terdaftar di dalam BPJS, meskipun klaim pemerintah mengatakan sudah terdaftar, tetapi persoalan menjadi rumit ketika tadi dalam konteks ini memang harus mendaftar dulu gitu loh Pak. Jadi mereka bisa mendaftar lewat online dulu. Nah ini kan menambah istilahnya unnecessary delay, jadi memperpanjang istilahnya pelayanan yang penting gitu Mbak. Jadi menurut saya ini menjadi penting ya. Pak Trubus, tapi kalau seandainya kita lihat dari angka ya Pak, dari data jumlah penduduk Indonesia per 2024 ini saja ada sampai 1/4 penduduk belum terdaftar sebagai anggota BPJS. Bukannya ini malah menjadi masalah ya pada saat ada orang yang memang perlu berkendara tapi terkendala tidak bisa bikin SIM karena belum punya BPJS? Iya, ini memang menjadi itu tadi yang disebut unnecessary delay itu. Jadi hal yang tak penting jadi malah ribet gitu kan. Jadi ini sesuatu yang menurut saya menjadikan beban berat bagi masyarakat, karena itu tadi ada warga yang berpendapat menjadi ribet, menjadi beban kan gitu, karena mereka yang tidak terdaftar atau belum terdaftar terus akhirnya tidak bisa punya SIM. Sementara kalau tidak punya SIM, mereka misalnya bekerja sebagai ojek pangkalan atau ojek lain misalnya gitu kan, harus mencari nafkahnya menggunakan kendaraan itu, dan itu kendaraan satu-satunya. Nah ini kan otomatis dia nggak bisa melenggang di jalan umum karena tidak punya SIM kan itu. Yang kedua tentang SIM ini kan kaitannya bagaimana mereka itu istilahnya itu sadar bahwa dengan menggunakan BPJS itu mereka harus membayar, harus tetap rutin setiap tanggal 10 mereka harus membayar. Sementara kondisinya mereka mungkin tidak mampu, dan ini juga mereka sampai hari ini juga banyak yang belum terdaftar karena kan recovery-nya juga belum optimal semuanya. Menurut saya ini memang meskipun pemerintah sudah ada PBI, bantuan iuran itu, tetapi kan persoalannya juga di lapangan bagi masyarakat MBR juga masih banyak yang memang tidak mampu Mbak. Jadi sehingga ini memang perlu dicarikan solusi, artinya jangan sampai BPJS ini menjadi bumerang, istilahnya jadi kebijakannya jadi kontraproduktif gitu loh Mbak. Yang menurut saya malah tujuannya baik jadi malah nggak karu-karuan. Pak Trubus, tapi kan ini kita tahu ini masih uji coba ya Pak, sampai bulan September kalau tidak salah tahun ini. Nah kalau sudah melihat fenomena situasinya seperti ini, jadi sebenarnya PR pemerintah itu pertamanya adalah menyelesaikan apa? Apakah harus membuat ini menjadi bisa bekerja dengan baik, membuat SIM dengan BPJS, atau malah mungkin BPJS-nya dulu diselesaikan untuk 1/4 penduduk yang belum terdaftar? Ya kalau saya sih lebih baik BPJS-nya diselesaikan dulu. Terus bagi mereka yang menunggak ini solusinya seperti apa? Itu kan harus ada kejelasan dulu. Artinya masyarakat itu diberikan informasi, edukasi juga yang utuh gitu, yang komprehensif. Yang kedua, menurut saya juga pemerintah harus memikirkan kembali bahwa
kebijakan ini tidak serta-merta gitu ya, dalam tanda petik itu masyarakat punya kesadaran, tapi yang terjadi nanti masyarakat merasa dipaksa untuk BPJS, sementara BPJS-nya mereka tidak mampu bayar. Dan di satu sisi juga kedisiplinan berkendara ini sekarang kan sangat dipentingkan sekali. Karena apa? Karena jalan makin padat, makin ini orang punya kendaraan juga makin banyak, sehingga dibutuhkan kedisiplinan untuk keselamatan diri dan keluarganya ketika mereka berkendara. Itu yang penting itu, Mbak. Oke, nah ada lagi Pak Trubus, ini mungkin satu yang bisa kita bahas secara general, karena kalau kita lihat dari pengalaman sebelumnya data BPJS, NIK pernah bocor. Nah sekarang kita mau mengintegrasikan dalam data SIM. Adakah resiko di dalam hal ini Pak Trubus? Iya, potensi itu sangat besar, resiko-resiko itu yang dikhawatirkan sebagian oleh publik kan. Jadi peneliti itu malah melihat bahwa mengintegrasikan sekarang dengan NIK sudah, dengan BPJS juga mau diintegrasikan ke sana. Ini kan semuanya jadi bagaimana perlindungan data itu sendiri. Sekarang ini kan sudah umum di publik diketahui bahwa kebocoran data itu selalu berulang-ulang, dan pemerintah menjaga ini keamanan data ini juga masih relatif rendah gitu loh, Mbak. Jadi menurut saya ini menjadi pemikiran bersama bagaimana kemudian ketika kebijakan ini sifatnya menurut saya lebih baik bertahap dulu, jadi tidak langsung serta-merta diterapkan secara paksa, dan melihat juga berbagai kemungkinan-kemungkinan terkait banyaknya masyarakat yang berkeberatan atau masyarakat yang memang tidak mampu untuk melaksanakan atau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Perkapol ini, Perpol nomor 2 ini, Mbak, menurut saya. Baik, kalau begitu nanti mudah-mudahan ini menjadi catatan untuk pemerintah, walaupun saat ini masih melakukan uji coba, mudah-mudahan nanti pada saat diimplementasikan sudah dengan evaluasi dari catatan-catatan yang sudah diberikan oleh pengamat dan juga banyak lagi elemen masyarakat lainnya. Terima kasih Pak Trubus Rardiansyah sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.